Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Talawi Mudik beserta perangkat desa, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Ketua LPM beserta anggota, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota, yang sama-sama kita muliakan Ustadz kita, penceramah kita pada hari ini, Ustadz Yusriman Taufik, dan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat sama-sama hadir di musala kita ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan buat arwah junjungan umat yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, hadirat yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijrah sekaligus menyambut bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijrah pada hari ini Sabtu tanggal 19 Maret 2022 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Buya kita, Ustaz kita yang lebih dikenal Bapak Taufik. Di Ambon namanya Pak Taufik Ait namanya. Coba dari saudara Samo Jago melaksanakan ibadah umroh. Sama-sama kita hormati juga perangkat desa, ibu-ibu, kader, dan terima juga kepada DPPKK Desa Talawi Mudik. Untuk kata-kata pembuka tadi ditumpahkan kepada Bu Iri, yang mana pada kegiatan hari ini intinya kita adalah mendengarkan ceramah agama dari Pak Ustadz dan sedikit penyampaian informasi dari Ibu Ayu atau BPDS. Nah, jadi mungkin kalau diambil mungkin seketek aja. Mari kita ikuti acara ini
Kok ada pertanyaan nanti yang berhubungan dengan cara Pak Taufik, kok ada keraguan, boleh bertanya, boleh. Nah, boleh bertanya. Sobat kita si Koko adalah sedih mengaji, nah itu. Artinya mungkin kok ada keraguan, apalagi kita nanti akan menyongsong bulan suci Ramadan. Nah, jadi mari kita untuk bersihkan diri, kita jaga silaturahmi kita dalam hal akan menempuh bulan suci Ramadan. Kemudian nanti masalah BPJS itu juga nanti ada pertanyaan, karena nanti ibu-ibu bapak bertanya apa itu BPJS. Nah, jadi kalau pulang mereka menanya ke Pak D. Pak D kadang-kadang dari kantor tidak lalu nyimak mengecek BPJS. Nah, jadi nanti kita bersama-sama. Sobat kita kok acara-acara kita. Tidak bukan acara Pak Dusun, tidak acara Pak Desa, tidak acara kita. Nah, jadi mari kita ikuti acara ini bersama-sama. Mudah-mudahan semua atau dari awal tadi sampai akhir diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bagi dusana awak atau keluarga awak yang mau datang, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk datang ke siko, sama-sama mendengar apa isi inti dari kegiatan kita. Mungkin kita bisa menyampaikan. Bersudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan kata sebutannya kepada kita bersama. Acara selanjutnya ekspos dari Ketua Pokja 1 oleh Ibu Kusmi Darmaiti. Kepada Ibu kita persilakan dengan segala hormat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ekspos kegiatan Pokja 1, diantaranya 1. Pemantauan kegiatan Posyandu Lansia Kelapa Gading. 2. Ikut andil dalam kegiatan gotong royong diadakan oleh pemerintah desa maupun Dasawisma. 3. Mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah di Musola Ikhlas Sago yang diadakan oleh Dasawisma. 4. Mengadakan pembinaan kepada yasinan yang ada di desa Talangmudi. 5. Mengadakan sosialisasi KDRT di kegiatan arisan bulanan PKK. 6. Mengadakan ceramah agama untuk menyambut hari-hari besar Islam. 7. Mengikuti seminar revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Demikianlah ekspos kegiatan Pokja 1 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika terdapat kesalahan kejanggalan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu kita, Ibu Kusmi Darmaiti yang telah menyampaikan ekspos dari kegiatan Pokja 1. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama oleh Ustadz kita, Ustadz Yusriman Taufik, SPSI. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga telah hadir di musola Ijtihad Lubuk Pinang. Dia Lubuk Pinang sekarang. Kemudian salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Nabi Muhammad. Jadi yang sama-sama hormati Kepala Desa Talawi Mudia yang hadir, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Nah, ini wassawa ala lena. Bapak dan ibu, jadi duduk di siko dek mencolik otak-otak. Ku ingin awak dengan saudara awak yang dalam ditimpa musibah di Pasaman. Kami potang 3 hari di Pasaman, Jumat, Sabtu, kok Minggu potang. Jadi relawan. Sedang sembahyang di musola di oyak dek kumpul. Melompek kawan kalau. Nah, jadi sampai subuh ada tolong masuk ke musola itu. Kok tiba kumpul jelek. Tulang mereng di sikonya lah otak-otak. Nah, seperti itu kondisi tak nyamannya kawan-kawan di Pasaman. Sehingga anak-anak tuh kini tak ada yang tolok, kalau masih ada bangunannya tuh tak tolok masuk ke bangunan itu. Saking traumanya. Gompo tak sekali dan awak tahu dulu aja dong. Kami aja potang di situ ada 5 kali gompo. Nah, sebelum magori gompo, nyubik ko gompo di situ tuh. Ke bawah maunya deh. Biasa kan gompo biko-biko kan. Nah, kalau di Pasaman tuh begitu. Jadi keuntung kita bawa sado deh ke bawah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara itu diberikan kekuatan dan bisa bangkit. Karena kini yang dibutuhkan itu mangpiti lagi. Kalau untuk baju segala macam tidak diterima untuk reno. Tuan di posko-posko tu lah menggunung-gunung. Kami tidak butuh koridor kecilnya. Karena dari pemerintah itu biaya untuk membuat huntara tu, hunian sementara tu cuma 9 juta. Sementara rumahnya yo cair, tak ada yang bisa dipakai ledo. Di Koje itu mau itu ratu-ratu. Sehingga kami jadi relawan membantu membersihkan puing-puing kan. Ada nala mereng-mereng, lokak je martel lah, untuk sado. Model itu bantu cabut popu sengnya di salamean. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan kini dalam rangka Isra dan Mi'raj, kemudian menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj mungkinlah acok lo dengerak kisahnya bahwa Rasulullah SAW itu diuji di Allah sebelum terjadinya peristiwa itu. Ada 3 peristiwa yang membuat Rasulullah harus bertambah kesabarannya. Dan pertama, meninggal paman beliau. Paman. Tapi kalau tiba di Minang tak paman yang meninggal dari beliau tu no, tapi Pak tuanya nak. Karena yang menggodangkan Rasulullah itu adalah kakak apak beliau, Abu Talib. Itu yang melindungi Rasulullah sampai umur Nabi 50 tahun. Tak lama setelah itu orang rumah beliau. Jadi waktu itu seko kecil ulama hanya jaraknya dia mengejar hanya beberapa jam atau hanya beberapa hari. Meninggalnya di bulan Ramadan kedua-duanya. Orang yang melindungi Nabi meninggal. Selama Abu Talib hidup tidak ada orang yang menggisil Nabi secara fisik, tak ada. Majontik telinga Nabi je tak tolak orang Mekah selagi Abu Talib hidup. Kini pelindung tu yang meninggal. Sudah tu siapa oleh orang rumahnya. Berarti Rasulullah menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun.
Sampai umur Nabi 50 tahun, berarti selama 25 tahunnya dengan Khadijah meninggal. Ibu-ibu dalam lobby dari 25 tahun jual pasangan ada tak? Dalam 30 tahun mungkin tak? Lalu dia sampai 10 katanya. Apa? Umur ibu 66 jauh berapa lama? Kok 60 tahun? Itu saja 6 tahun dulu lah. Jadi bapak ibu berbahagia, rumah Nabi meninggal. Jadi dia Nabi yang punya 2 perisai pelindung beliau. Kok di luar rumahnya pelindungnya adalah Abu Talib. Kok di dalam yang memotivasi beliau Khadijah. Makanya Rasulullah ketika dengan Khadijah nyo seorang wajib bininya tak 2 orang, tak batang baru sampai Khadijah meninggal. 25 tahun beliau dengan Khadijah. Meninggal Khadijah. Wajar Rasulullah ketika itu bersedih. Dalam sirah Nabawiyah menangi Nabi itu terisak-isak. Di kok ada ibu-ibu jadi apa-apa menangi orang rumah tak do, itu wajar tuh. Tidak ada. Tiada jadi menangi betul cari yang mana sudah gue balik dia. Mana nenek ya. Rasulullah bersedih sehingga beliau punya harapan ketika sedang tak nyaman tuh. Harapan beliau itu inyo ingin mengajak orang Taif masuk Islam. Taif itu jaraknya dari Mekah 100 kilo lebih. Kami alhamdulillah pernah situ sekali ke Taif itu. Itulah negeri tersubur di Saudi. Kalau orang mencoba siaran di Mekah nampak kosiek batu dah. Tapi rupanya di Mekah ada yang subur namanya Taif. Pusat sayur-sayuran dari situ. Berhenti kami di kebun-kebun penduduk kan, kacang panjang seorang-orang kuah. Tomat banyak sayur-sayur di situ. Negeri Taif, negeri subur. 100 kilo dari Mekah. Nabi punya harapan orang Taif nak ikut je. Rupanya tak jua dah. Diusir Nabi. Setelah diusir dia embek pulau jo batu berdarah Rasulullah dari Taif. Jadi bertumpuk-tumpuk kesedihan Rasulullah. Kini apa hikmah di antara sebelum Isra dan Mi'raj? Pertama bapak dan ibu, rupanya untuk melakukan sebuah kebaikan itu pasti ada ujian. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kesungguhan. Orang yang sukses itu pasti ada ujian. Karena kesuksesan nyoba sandiang jo ujian. Ya nak, Rasulullah ingin menjadi sukses diuji deh di Allah. Pak Desa Mesir ingin menjadi kepala desa kan sukses tuh. Ada ujiannya. Apa di antara ujiannya? Proses verifikasi dulu nak. Kok lebih 5 ujian loh. Leda lebih 5 dulu leda lah. Leda sudah tuh baru pemilihan oleh. Baru terpilih. Ternyata untuk melakukan sebuah kebaikan butuh kesungguhan. Nabi mencontohkan. Kemudian yang kedua, dengan peristiwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj itu membuktikan bahwa ketika diusir Nabi dari Taif, diembek jo batu. Nabi kan tak membalik. Bahkan malaikat datang diutus di Allah. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, aku diutus di Allah untuk membantumu. Apa kalau wak balik aja negeri Taif itu timpun gunung kajian amat mati saja kecek malaikat. Sama je umat-umat terdahulu yang melawan kepada Rasul diazab. Itu tawaran malaikat. Tapi Rasulullah apa jawab beliau? Jangan. Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Ampuni aja lah, nya tak tahu tu deh dah. Karena waktu sempat menceritakan Islam, awaklah diusir. Sabar Nabi. Apa hikmahnya?
Rupanya tidak selalu kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Ya nak? Tidak selalu kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Abu Acok menyampaikan kisah tentang ada kalanya diam itu lebih baik. Ada ulama nyo jokudo poi. Kalau Acok mungkin tahu kisahnya. Ulama tadi ingin melakukan perjalanan. Suatu saat di jalan itu paneange. Kudo lah kadu-kadu seremore. Ado nampak batang kayu godang nyebonti di situ. Nyepawin kudonya nak istirahat di bawah kayu godang tadi. Tidak lama setelah itu bapak dan ibu datang pula seorang laki-laki. Nyopaki kudo pula, ingin pula istirahat di tempat yang sama. Apa kecek ulama tadi? Jan didakian kudo apa kadang kudo ambo. Bek kau menyipaknya kok. Oh ni kudo apa deh? Rupanya dan laki-laki kok gak madanya stek. Lah disobuin nyago aja nyolatan lo kudo di situ. Dipawin dah kayak kudo ulama. Bapak ibu yang berbahagia, sama-sama istirahat di bawah pohon kayu tadi. Ndak lama sudah tu, rupanya yo menyipak kudo tadi. Patahlah kaki kudo laki-laki dan tiba dia tadi. Lah pincang kaki kudonya, barunya protes. Ganti rugi lah. Kalau patah kaki kudo remang. Kok tiba joto celik kok la pintu ganti. Apa kecil ulama tadi? Ndak. Kenal ngecek dah tadi dak jenang dokong kudo den. Kok ni sipak kudo ngang. Wanan mada kecil ulama. Yang laki-laki tadi tak terima. Akhirnya pekecek beliau awak adukan ke pengadilan. Awak masukan kasus diproses karena awak negara hukum. Sampailah di hari sidang bapak dan ibu. Dan ulama tadi lalu duduk karenanya yang dituntui apa kecek hakim. Pak, setelah mau baca tuntutan Pak, bapak tidak mau membayar ganti rugi. Kan dek gara-gara kudo apa? Kudo pajakku patah kakinya. Dan ulama tadi diam aja nyono aja beliau. Sudah tu kedua kalinya ditanya oleh hakim sekali lain. Pak, bapak nak mau ganti rugi kecil beliau. Ono aja cuma lalu kali ditanya. Ketiga kalinya tanya sekali lain. Pak, bapak nak mau ganti rugi kudu apa tu? Nyo diam coba. Akhirnya aku kecil hakim. Buka pak kau gak ama. Bisunya gak ama dah mau mengecek. Orang yang menuntut tadi langsung menjawab. Dagingnya bisu tu dapat. Di mana tamunya nak bisu? Potongnya ngecek. Apa kecek? Jenang rokok kudong dan beko disipak kudong lek lah. Ternyata diam jauh lebih baik. Inyo nak mengecek selang sekali. Dalam kehidupan awak seperti itu, kok banyak juga orang tak sonang jawab tak mengunjung awak apa jonya, gila fitnah jonya, dongan aja lah. Inyo kan bonti seorang aja betul. Kenapa? Karena kebenaran kau, inyo akan terungkap dengan sendirinya. Nah, itu hikmah yang kedua. Tidak harus kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang ketiga, dengan meninggalnya istri Nabi, meninggalnya paman Nabi, di usianya Nabi, selama Nabi berharap bergantung kepada paman dan istrinya, dijadikan mereka tempat bersandar. Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah bahwa sebaik-baik tempat bersandar itu adalah Allah. Karena kalau kita mengandalkan manusia, ada saatnya tidak akan bersama jawab.
Manusia punya keterbatasan. Kok kini yo awak keponakan Pak Wali misalnya, sengenek ngadu ke Pak Wali, mau ponakan emang. Kini awak iyo keponakan anggota dewan misalnya. Kalau kita mengandalkan manusia, mereka punya keterbatasan. Ada saatnya mereka tidak bersama dengan kita. Rasulullah seperti itu. Belum mengandalkan paman beliau, belum mengandalkan istri beliau, kemudian secara bersamaan Allah cabut nyawa mereka. Sehingga akhirnya apa? Jadikanlah Allah sebaik-baik tempat untuk bersandar. Nah, itu hikmah sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian singkat cerita lah paham awak, Isra Mi'raj lah Rasulullah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian diangkat ke langit, membawa perintah sholat, sampai kesimpulannya Rasulullah membawa perintah 5 kali sehari semalam, sholat 5 waktu. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang untuk menyambut bulan suci Ramadan, apa yang mesti kita lakukan? Pertama yaitu, mari kita bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Ini yang penting. Dengan saling maaf-memaafkan. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Kata para ulama, jangan diterima pahala puasanya apabila seorang suami tidak bermaafan dengan istrinya, saling memaafkan. Pokoknya cek malaikat, amin. Kemudian yang kedua, jangan engkau terima pahala puasanya apabila seorang anak kepada orang tuanya tidak meminta maaf. Dan yang ketiga, jangan terima pahala puasanya apabila antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak saling memaafkan. Jadi kok ada aja di antara awak anda tidak saling basapuan, saling mengecek lalai, saling memaafkan lalai. Kadang awak ego, ada ego yang mesti awak kalahkan, setidaknya 3. Dan pertama, kalahkan ego untuk mau meminta maaf ketika kita yang bersalah. Jadi awak bersalah, awak lu tidak mau minta maaf, ada orang mau dihitung. Dia nak menunjuk tangan kayaknya. Dewa nak ada nyawa. Pun tangan selemo je baru. Atu ego tu mah. Lalu awak yang menyakitinya, awak tak mau minta maaf dah. Kalahkan ego untuk mau minta maaf ketika kita yang bersalah. Kemudian yang kedua, kalahkan ego kita untuk mau memaafkan ketika kita berada pada pihak yang dizalimi. Iya awak yang digunjung orang, iya awak yang dizalimi dek kawan. Tapi ketika dia minta maaf kawan, maafkan. Dia sampai mati dek ngejek je nyorong. Aduh nama itu, tapi tak disiko dah. Aduh nama itu rumah, sampai mati dek ngejek nyorong. Besok ada di akhirat, kok bahaya besok di akhirat? Salahnya tu mana? Awak kau mencarinya lalu. Tak jadi awak masuk surga, gila mencari orang aja. Itu ego untuk mau memaafkan kesalahan orang. Dan ketiga, ego dan mesti awak kalahkan ego kita untuk mau menerima nasihat. Bapak ibu yang berbahagia, apa kecek Nabi? Terimalah nasihat walau dari seorang budak sekalipun. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakannya. Kok Nabi punya cucu, baliknya mengaji ditanya dek cucu, langsung bayar nenek-nenek, dia langsung sungguh. Atu ego namanya. Utang lagi udah langsung sembahyang. Hati-hati, kalahkan ego untuk itu. Bapak dan ibu yang berbahagia, itu yang pertama.
bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Apakah itu sombong namanya? Karena akar dosa itu 3. Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Nabi Adam, apa kata beliau? Awal-awal mula dosa itu ada. Jadi akar dosa itu Bapak Ibu, pertama yaitu sombong. Itu akar dosa itu sombong. Buktinya apa? Dosa yang pertama kali ada itu di serugo, yaitu oleh setan. Dalam surah Al-Baqarah diceritakan ketika Allah menyuruh seluruh makhluk bersujud kepada Adam, setan tidak mau. Padahal perintahku dari Allah, tapi setan membantah Allah. Apa kecek setan ke Allah? Awak kamu sujud kayaknya ini dari tanahnya, ada dari api. Dia lupa yang menciptakan ke Allah. Kenapa dia lakukan itu? Sombong, merasa hebat dibandingkan yang lain. Sombong tuh 2 aja cirinya Bu, Pak. Pertama apa? Menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain, itu sombong. Kok adonan 2 tuh dakwah la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Jadi itu akar dosa. Sombong. Setelah sombong, dosa yang kedua yang ada itu disebut dengan dengki atau iri hati. Jadi Bapak Ibu, setelah setan tadi itu sombong beliau, Adam dihargai, tidak, timbullah dengkinya. Jadi orang-orang yang dengki dalam kehidupan itu dosa bodang teman. Itu akar dari dosa. Iri hati, dengki. Baru yang ketiga dosa yang ada itu adalah tamak. Apa itu tamak? Rakus. Tak sodang-sodang nih no. Logikanya apa yang kurang dari Nabi Adam? Nabi Adam tinggal di surga, seluruhnya bisa nikmati di surga. Pesan Allah kepada Adam cuma jiek, jangan engkau dekati pohon ini. Itu aja nyo. Selebihnya ambillah. Di situ ada mata air yang airnya keluar susu, ada madu, lengkap seluruhnya. Tapi nanti kau jangan kejar Allah. Tapi karena ada dalam diri manusia yang namanya sifat tamak, nanti itu dia ketujuh. Dan gara-gara setan menggaduh-gaduh, apa cik setan? Kenapa dilarang oleh Allah? Karena ikopo yang paling ancak rumah. Lah melanggarlah Nabi Adam, akhirnya diturunkan ke muka bumi. Jadi perlu kita hindari 3 akar dosa. Sombong, iri hati, kemudian tamak. Nah, itu dan pertama warna bersih hati dari segala penyakit hati tadi untuk menyambut Ramadan. Dan kedua Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, mari kita pahami ilmu tentang puasa. Kenapa? Rasulullah mengatakan, faqihu wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Apa kata Nabi? Seorang yang faqih, orang yang pahamnya tentang ilmu agama, itu lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Sembahyang lo ditanya apa sembahyang apa tadi? Entahlah. Puasa orangnya puasa lo. Apa puasa? Ya, puasa apa tuh? Entahlah. Makanya seorang faqih wahid, satu orang yang paham dia tentang ilmu agama kemudian dia beramal, itu lebih ditakuti oleh setan min alfi. Alfi itu artinya 1000. 1000 ahli ibadah, alfi abid, yang tak tontorinya. Ibadah lah tapi tak tonton dia nanti kuajan itu. Maka untuk
puasa, mari kita pahami ilmu tentang puasa. Kalau jam 10 takana ndak merokok aja kan. Kan nak makan minum dulu aja kan. Alah merokok jam 10. Lai puasa apa lain? Pilih merokok. Itu kenapa polanya? Berarti kita tidak memahami ilmu tentang puasa. Pahami ilmu tentang puasa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika Ramadan datang besok itu, beramallah sesuai dengan yang disyariatkan. Mulailah dari kini merancang-rancang apa yang kau lakukan di bulan suci Ramadan besok. Mulai jak kini perlu buat tabelnya. Mengaji minimal segitu. Awak harus punya target. Tuh perlu tuh tempel di dinding. Checklist ya, ingat 30 hari itu checklist. Kok kami di rumah biasa, ambo orang rumah tu anak cik nela bisa diajak neng godang. Kami buat tu amal Ramadan ayah, amal Ramadan bunda. Tu anak boy pertama namanya Zaza. Buat tu sehari itu bara target awak. Kalau awak ingin khatam 2 kali dalam 1 bulan, berarti 7 sehari. Nanti mau tuku dibagi 1 juz itu 20 halaman. Kalau 20 halaman 1 juz dibagi 5, cuma 4 halaman setiap sholat. Ngaji 2 halaman ketika ngaji siang sebelum nopang, ngaji 2 halaman. Sudah tuh ngaji lah ya, 2 halaman sudah sembahyang. Kalau ingin menyicil, selesai. Atau kalau sekali duduk aja sudah sembahyang subuh ngaji. Balambek-lambek ngaji 50 menit bisa 1 juz. Cobalah. Tapi kadang sekali duduk tuh banyak ngantuk apa dong membaca. Awak kalau wali alaman ni. Ayolah sudah. Maka mesti dari kini awak membuat program tuh. Jadi jolek. Niatkan. Sholat duha. Itu beko checklist. Alhamdulillah. Dievaluasi setelah itu. Coba. Weh, tadi tak ada sembahyang duha. Tadi tak ada sembahyang tahajud. Itu akan lebih memudahkan awak untuk menyelesaikan target-target Ramadan awak. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ramadan itu tamu agung. Karena Allah melipat gandakan pahala. Dan bahkan apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, bahkan setan-setan itu dibelenggu. Makanya lebih sedikit orang bermaksiat ketika Ramadan dibandingkan di bulan suci Ramadan. Di luar itu, karena setan tak ada ngadu ni dong. Piku ado tu jangan setan dulu salan. Aku setan merayu aja kan. Setan dibelenggu. Jadi salahnya. Lalu pe belenggu suwongi. Berfitnah dan dia setan kan. Setan dibelenggu. Kemudian setelah itu, setelah kita hiasi amal Ramadan itu dengan amal yang disyariatkan, duhanya, tahajudnya, sedekahnya, perbanyaklah bersedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang pahalanya luar biasa banyaknya. Jadi kalau orang-orang Timur Tengah, orang-orang Saudi, orang-orang Mesir, yang lain itu Bapak Ibu, inyo bersedekah yuk sekali setahun nampak karena berlogi-logi sedekahnya di bulan suci Ramadan doang.
Kalau mahasiswa-mahasiswa awak yang kuliah di Timur Tengah, di Mesir atau di segala macamnya tuh, ketika Ramadan puyuh mendapik. Dosen gua ditemui losurnya kalau binti. Model itu tanyalah kepada ada Ustaz Johan yang tamatan Mesir lah. Ustaz Johan. Ada ustaz-ustaz yang lain yang ketika Ramadan itu mereka banyak bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang keempat, terakhir. Setelah kita baru diskusi. Yang keempat, jagalah pahala yang awak raih itu supaya tetap utuh nilainya. Apa maksudnya Bapak dan Ibu yang berbahagia? Awak ketika Ramadan kan lebih banyak beramal dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Kenapa awak ambil kesimpulan seperti itu? Lebih banyak orang ke masjid ketika Ramadan dibandingkan tidak. Betul tidak? Itu survei teman. Survei membuktikan. Lebih banyak orang ke masjid ketika Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Artinya pun lebih banyak pahala kita di bulan suci Ramadan dibandingkan di luar. Maka mari awak jaga supaya utuh nilainya. Apa cara menjaganya? Jadi kau jangan hal-hal yang akan merusak pahala puasa itu. Ibarat sebulan penuh kita puasa, tiap malam bersedekah. Kenapa? Karena celengan lalu tahu di muka. Atau tak mungkin nak tahu bersedekah. Jadi dia kalau potong nak dong sedekah ini lalu sedekah. Minimal menjaga itu sedekah aja tu mah. Sedekah tiap malam. Kalau banyak pahalanya tu, cara menjaga supaya utuh. Jangan dilakukan misalnya menyakiti orang lain atau mengunjung. Aku ni tak boleh nek cikgu ibu. Ya dah bu. Nyo kalau lah duduk tu nyo tiba pengono itunya. Nak patut disobek tak sobek sekali. Kadang lah nampak ni yang baca ramah ni cerita ni. Jadi Taufik dia nak yang dia panjang paling kene, ya kan? Dah ilmu dah dapat, ada usul ni bertambah. Kita jaga pahala tu agar utuh nilainya. Sudah tu jangan menfitnah, jangan menggibah orang. Ibu-ibu berbahagia. Dan paling acok disampaikan oleh para mubalik itu, salah satunya adalah hadis tentang orang yang muflis. Itu yang paling acok mau sampaikan. Rasulullah pernah mengatakan di Masjid Nabawi, apa kecil Nabi, tahukah kalian siapa orang yang muflis? F bukan K ya. Kalau muflis orang yang ikhlas. Kalau muflis orang yang bangkrut. Kau dia mentang-mentang bahasa Arab pagi nama anak itu dah muflis. Siapa nama anak muflis? Sudah tu gila bangkrut atau gini kan? Dagi modal cair je. Nama dah salah. Muflis artinya bangkrut. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Dijawab dari sahabat, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Tak ada pinti, itulah yang bangkrut. Rasulullah mengatakan tidak seperti itu. Orang yang muflis adalah orang yang ketika di akhirat nanti, ketika di padang mahsyar, jadi ada tangga yang akan awak lewati Bapak Ibu. Setelah kehidupan yang awak jalani kini kan, tangga pertama yaitu kematian. Pasti kita seluruhnya akan mati. Permasalahannya siapa yang dulu, siapa yang kemudian aja. Bisa jadi apa dulu, bisa jadi apa dulu, atau ibu dulu. Pasti kita akan mati. Percaya tak Pak Ibu? Kalau awak cari gini nak, orang yang umur 100 itu mudik, kau tak ada tidak lah.
Baba badu apa umur tu? 2 orang enak. Laki bini 1 umur. Cik 50, cik 50. Tapi kalau 1 orang, sorak tu dah. Tak ada rasanya. Membuktikan kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, jadi tangga pertama kematian dulu. Setelah kematian, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur. Salam apa alam barzah itu? Sampai kiamat tiba. Awak ini tak bisa lo menonton 2025 kiamat suap. Tak ada tu. Kalau ada orang yang bisa memastikan kapan kiamat datang, telah menyalahi sunnatullah. Karena Rasulullah ketika ditanya tentang kiamat, ya Rasulullah, kata sahabat, kapankah kiamat datang? Apa jawaban Rasulullah? Apa persiapanmu untuk menyambut kiamat itu? Jadi Nabi tidak menyambut dia 2021 kiamat, tak ada tu dong. Nabi hanya mengatakan apa persiapanmu untuk menyambutnya. Kecik sahabat tadi tidak ada loh Nabi, kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintaimu. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau bapak dan ibu mencintai para ulama, mencintai Rasulullah, besok di surga satu tempat dengan mereka. Karena kita bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau mencintai artis Korea, asal tombek ini besok. Di mananya kok di neraka ya di situ, Bapak. Walaupun ada juga orang yang memperolok-olok itu nak, biarlah kami berada di nerakanya Allah, karena kami akan berkumpul dengan para artis dunia, kan? Sobok lagi orang-orang Barat, sobok juga orang-orang Korea yang agamanya tidak Islam. Jadi kembali ke cerita tadi, itu alam barzah sampai kiamat datang. Setelah alam barzah, kiamat datang, barulah kemudian padang mahsyar kita dibangkitkan seluruhnya. Ketika di padang mahsyar, kata Rasulullah dalam sambungan hadis tadi, orang yang muflis itu, orang yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, besok ada namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Ditimbang mana yang godang pahalo pada dosa kan? Timbangannya tu adil, cik kanan cik kiri. Kalau boleh amal kebaikannya, ibaratnya Allah akan masuk surga. Tapi kalau nenjahitnya nak boleh, itu kan neraka. Sehingga ada seorang hamba kata Rasulullah, yang ketika ditimbang kebaikannya, boleh nak tanggung dong. Pahalanya menggunung-gunung, nyobau. Pahala solatnya banyak, pahala puasanya banyak. Maka kanlah pede tuan. Banyak malah ni kiwe. Ledak siu-siu dia supaya beribadah ketika di dunia dulu dong. Ketika dia akan melangkahkan kakinya menuju surga, tiba-tiba datang orang menghadap kepada Allah. Protes. Ya Allah, aku tetangganya hidup di dunia, ya Allah. Nih, muncul ya semua nombor ciri. Dia tahu ibu muncul ciri. Tahu rupa dia, ya Allah. Hati kami kuat sakitnya tu di sini, ya Allah. Pada itu bisa di akhirat. Tersinggung amor dia. Tak pernah dia minta maaf dia, ya Allah. Apa kata Allah? Pindahkan pahala solatmu kepada orang yang engkau sakiti. Lebih kurang pahala sembahyang. Kok 70 umur, sajak balik umur 2 misalnya, berarti 58 tahun sembahyang tunggang tunggik. Bagian pahala sembahyang tu kepada orang yang awak sakiti je, lisan awak. Dah lama sudah tu tiba tetangga cik lain. Ya Allah, yo podi. Dah aduhnya minta maaf kamu dong. Selalu muai duit tak berapa kali yang menyakiti perasaan kamu puan. Apa kata Allah? Pindahkan pahala puasamu kepada orang yang engkau sakiti. Ala bila pahala puasa.
Pada puasa lah payah manahan. Jam 10 lah nyongi-nyongi. Lah lampu pawi lah bunyi-bunyi. Batahan mak dapat pahala. 30 tahun puasa, pahalanya bagian ke orang yang awak sakiti. Bayangkan turang dan muflis tu. Sehingga dalam riwayat kok bapak ibu berbagi, rupanya banyak lah yang sakiti, tak tetangga aja loh. Kawan sekolah bosobok dah disakiti loh. Kawan topek kojo mau itu pulau. Sehingga seluruh amalnya habis. Ketika seluruh amalnya habis, kata Rasulullah, masih datang satu orang menghadap ke Allah. Ya Allah, yo coce muncungnya, coce letai muda, tak tanggung loh. Kece Allah, amalannya dah ada yang dibagi loh. Kini pindahkan dosamu yang disakiti kepada orang yang menyakiti. Itu dan muflis kan. Datang membawa pahala banyak, abi dia bagi-bagi, jangan pahala tu lagi, abi pokok. Dapat lo menanggung dosa kawan. Maka hubungan dengan manusia bapak dan ibu tak bisa diselesaikan dengan ahli waris. Walaupun awak diminangkuk setelah kematian, tu kan ada disampaikan. Utang kato mau dimaafkan. Tak bisa jadi waris nak. Dena amak dulu baca kak dia amak kau dah. Kasih gua tak doa mak minta maaf deh, maafkan amak kini yo. Kece anak tu yo jadi. Nadinya nak kubukan nonton tulai. Sampai di akhirat besok bapak dan ibu. Jadi kau adonya nak lu mengecek-ngecek jo tetangga jo kawan. Mengecek lah lain. Selesai sejak kini kok mati jo dulu atau awak dulu mati. Di akhirat itu pengadilan yang seadil-adilnya. Bersyukur awak seharusnya ketika kita berusaha menjadi orang yang lapang. Jangan ego. Jadi awak jago nilai pahala puasa itu utuh. Wabi lapone abi lo. Karena kata Rasulullah, betapa banyak di antara umatku yang berpuasa yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Jadi yang nyodapen tu ponek puasa aja nyopalo dak do. Kenapa? Karena habis dibagi-bagi deh sipek tadi. Jadi lidah kau ternyata yo babayo nak. Lidah nandak batulang pan. Hati-hati awak. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awak ambil kesimpulan. Sesungguhnya pertama tadi tentang Isra dan Mi'raj, Rasulullah menjemput solat. Ada beberapa kejadian sebelum Rasulullah diundang oleh Allah. Meninggalnya istri, meninggalnya paman, diusirnya Rasulullah. Sehingga kemudian ada hikmahnya. Pertama, setiap melakukan kebaikan pasti ada ujian. Karena Allah ingin melihat kesungguhan. Kesuksesan itu bersanding dia dengan ujian. Orang yang sukses itu banyak ujiannya. Mbak kecil orang, kalau pohon itu semakin tinggi, maka akan semakin tinggi, semakin besar juga anginnya, kancangnya anginnya. Tapi kok di bawahnya umpik nenek, tak kena pohon dah. Tapi kalau di atasnya ada yang menggoyang. Kemudian hikmah yang kedua, tidak harus kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Ada saatnya diam itu jauh lebih baik. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah, jadikanlah Allah sebagai baik tempat untuk bersandar. Jangan awak mengandalkan manusia, karena manusia punya keterbatasan. Kemudian menyambut bulan suci Ramadan, setidaknya 4 hal harus kita lakukan. Pertama, bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Saling memaafkan. Suami istri saling memaafkan. Ini jaya ini udah kamu menunjuk tangan kan udah itu biasa. Ala digosok maju lah dicuci apa lah dimasak nasi. Awal lo kamu minta maafinnya. Makan aja lu syukur. Hati ibu-ibu. Kemudian
Setelah itu faqihu wahid. Setelah itu pahamilah ilmu tentang puasa. Fikih puasa itu perlu apa? Dan yang ketiga, mari kita beramal sesuai dengan amal yang disyariatkan. Buatlah daftar amalan awak selama Ramadan. Akhir Ramadan awak evaluasi so. Ayo dah sampai awak 2 kali khatam do sekalinya. Alhamdulillah. Sembahyang tahajud acok je tinggalnya Allah boleh tak dia masak dah misalnya. Tapi nak nyoleh do kita evaluasi diri awak. Kemudian yang terakhir, kita jaga nilai pahala yang didapatkan selama Ramadan itu agar tetap utuh dengan cara menjaga puasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikan. Diskusi kini tu korang. Ada orang ke ditanya dah, kok lebih bisa dijawab awak jawab berkaitan dengan yang disampaikan tadi ataupun yang lainnya. Apakah itu termasuk Ramadan atau awak semua awak? Ada nih, yolah 3 tahun gue dah mengecek je nyoda uyak. Tak boleh dah. Sawah dah nanggi dia tu kali omeng. Awak kok cara dia tu? Kini sibuk kan orang sedang sibuk jome. Mana tahu kok ada hal-hal yang model itu. Hati-hati awak. Maka kebaikan itu tempat berbagi. Kadang Bapak Ibu yang berbahagia, saudara awak Pak, ini kadang memang tidak butuh solusi, tapi hanya butuh tempat berbagi saja. Beban mah kalau dipikul suram, tu boleh. Tapi kalau orang yang sompinya, tidak akan pernah bahagia. Kalau lah hati kau yang sompi mah, tidak ada. Lolok malam tu kono juga. Orang nak awak pikirnya nak bikin awak, ada tak? Awak nak kan struk dia bikin orang ayu gi awak. Maka berlapang dada saja. Sehingga kehidupan kita bahagia. Jadi barangkali itu Bu, jawabannya lakukanlah amal sebanyak-banyaknya. Yang joleh amal yang disyariatkan. Solat duha, solat tahajud, berinfak, berpuasa. Kalau perempuan itu melayani suami dengan baik, itu pahala. Itu ladang pahala bagi perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikan. Mohon maaf kok banyak kata-kata ambo yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Boleh bersedia memaafkan? Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekaligus ambo mohon didoakan, insyaallah hari Rabu berangkat ke tanah suci membawa jemaah umroh. Mudah-mudahan semuanya sehat, bisa beribadah dengan maksimal. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita telah menyampaikan ceramah agama kepada kita bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi amalan buat kita.